Oke, welcome back dengan Mas Bet dan Ustaz Saiful di acaranya podcastnya Majelis Madani. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung gas ke dagingnya aja, Ustaz. Gini Ustaz, Oke. gini langsung. Langsung diserang Gimana ke. kabar Ustaz? Sehat? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Setelah istirahat capek berarti. Tapi jadi, Hah? jadi Itu jadi. apa? Itu jadi. Sepakat pokoknya mah. Satu aja, Hah? satu aja cukup. Ka Allah lah we Ah, pokoknya. ya Allah. Nah, ngerucut pada ke Allah dulu tuh. Ini yang terjadi di lapangan Ustaz biasanya di masyarakat kita, terutama di kaula muda ya, termasuk saya kan Betul. masih muda juga gitu kan, nggak tahu Ustaz nih. Mhm. Nah, tadi nyambung kepada ke Allah dulu, ini yang dilematis di lapangan. Apakah mesti ke Allah langsung atau kita mesti apa? Curhatnya ke siapa nih? Kebanyakan pada akhirnya kan curhatnya mengandalkan besandannya pada makhluk nih Ustaz. Tentang masalah-masalah ketika kita penat dengan kehidupan, kita galau akan sebuah masalah gitu kan, Nah, kita kudu kasaha ieu teh kan yang terlintas dalam benak tuh biasanya teman-teman dulu, ya. orang terdekat dulu, kasaha di listing gitu kan, wah cigana mah cobaan kasih ieu kasih ieu. Betul, betul. Teman-teman, nah sedangkan ini kan makhluk gitu kan, Ya. sedangkan kalau dikorelasikan kalau kita bersama ke makhluk bisa jadi malah jadi kekecewaan gitu kan. Nah, mengacu pada obrolan Ustaz tadi gitu kan, atau misalkan statement ke Allah lah kuma Allah gitu kan. Nah itu gimana Ustaz? Ya. Sedangkan maksud tahunya kan sebenarnya di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan, ada dua kemudahan Iya, lagi kan. betul. Nah, itu Sepakat bisa. gimana Ustaz menurut pandangan Islam seperti apa itu Ustaz? Oke, Mas Bet. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tahu bahwa hidup ini akan ketemu dengan masalah. Oke. Bahkan hidup ini masalah. Hmm. Begitulah yang digambarkan oleh Rasulullah. Oke. Kehidupan itu sejatinya akan bertemu dengan masalah dan masalah hingga akhir Akhirnya apa? kematian. Kematian. Nah, Iya. kenapa bahasanya tadi ka Allah heula we? Perkara apa yang dipertanyakan oleh Mas B tadi gitu ya. Nu pasti eta. Kenapa bahasanya kepada Allah? Satu, tidak ada satupun manusia yang hidup di muka bumi atau khususnya teman-teman kita, sahabat kita yang ada di studio di sini Hmm. yang enggak ketemu dengan masalah. Pasti Bahkan semua ketemu ya. datangnya sekarang we tinggal we wajah masalah ya. Wah. Masalah teh macam-macam masalah teh. Ada masalah dengan personalnya, ada masalah dengan pekerjaannya, ada masalah dengan macam-macam lah gitu ya. Kalau pekerjaan itu masalah, ketika jadi sebuah masalah, apakah itu bukannya emang masalahnya masalah pribadi ya? Dia dengan by himself gitu, maksudnya dengan dianya kayak gitu San. Ya, karena otak manusia berbeda-beda. Hmm. Sudut pandang makanya kan Oke. kita sering dengarnya ada sudut pandang. Sudut pandang jauh 1, mata 2, 3, memandang 4, ya. 5, ini ada 500 orang di sini. 500 sudut pandang. Bisa jadi pandit di belah itu mah beda. Oke. Dari sudutnya Mas Bet akan berbeda, dari Beda. sudutnya saya akan berbeda. Dari sudutnya yang teman-teman semua yang ada di Ayo cek Ustad dia naon? cai, Pak. Ya cek abdi mah banyu. Banyu. Cek orang Inggris mah water seperti itu. Gitu. Nah, gitu cek ada Pak Ustad. cek dika mah teh kopi. Padahal susu. Cek eja mah gitu. Cek mangcut. Iya naon? Kopi susu. Kopi susu. Artinya ada sudut pandang yang muncul. Maka pasti tidak ada satupun yang tidak memiliki masalah. Cuman mungkin tadi bagaimana kita mensiasatinya. Akan ada saat diantaranya ya, akan ada saat di mana seseorang dihadapkan dengan satu masalah dan masalah itu ternyata ketika dicurhatkan kepada makhluk lagi Oke. sesamanya, manusia jeung manusia deui gitunya. Kita menceritakan itu sebab kita percaya bahwa mungkin dia akan memberikan solusi. Tetapi pada saat itu, pada kenyataannya dia nggak bisa memberikan solusi, bahkan hanya diam, hanya berusaha menjadi pendengar yang baik atas masalah yang sedang disampaikan oleh sahabatnya supaya setidaknya keluar. Sekalipun itu psikolog dianya. Betul. Konselor. Betul. Oke. Bisa menjadi solusi, bisa juga ya terdengar ada solusinya, tetapi tidak menjadi solusi baginya. Kenapa ini muncul? Kenapa Ustaz? Ini muncul disebabkan karena akan ada di mana kita disudutkan hingga sampai tidak ada satupun yang bisa memberikan solusi, hanya Allah. Di sini menunjukkan bahwa mual kusaha karena Allah inginnya kamu
bicaranya kepadaku. Oke, ya, Caranya medianya macam-macam. Salat teh aya salat dina fardu, ada salat tahajud, ada salat duha. Salat mutlak. Artinya ya lewat salat tersebut, lewat ibadah itu dia berusaha untuk menceritakan, mengeluh kesahkan apa yang jadi masalahnya. Kenapa? Karena ternyata kepada makhluk nggak berhasil. Oke. Ternyata memang Allah sengajakan itu, dia disudutkan dengan keadaannya sehingga tidak ada satupun sekalipun ada orang yang pernah bisa memberikan solusi setiap saat kepadanya sama orang itu. Nah saat ini mah nggak bisa. Kenapa? Karena ternyata Allah yang ingin langsung memberikan solusinya. Dengan harapan hambanya minta sama Allah. Hambanya sendiri yang datang kepada Allah. Nah Ustadz, untuk ketika Allah memberikan solusi, ini kan endingnya bisa aja sampai ke sana. Nah, di cermin waktu dari tadi masalah ini dia mengandalkan ke makhluk gitu kan, sampai ada solusi Allah menyudutkan ke sini untuk kebaikan beliau, dari kebaikan yang dikasih oleh beliau gitu kan, kasih sayang dari beliau. Ini kan ada cermin waktu nih Ustaznya. Ya. Nah, untuk menjaga konsistensi ini gitu kan sampai kepada titik waktu di mana Allah memberikan pertolongannya gitu kan. Ini kan kalau bahasa ini tawakal ya, tawakal. Nah, di sini yang biasanya ada ngaclengnya di pas tawakalnya ya, pas tawakal tuh Allah gitu kan, dia nggak kuat, padahalnya belok kanan belok kiri, senggol kanan senggol kiri. Nah, akhirnya ya menjauhlah dari apa yang Allah cintai, Allah sukai kayak gitu Ustaz. Sepakat pesan Mas Ben. Allah menyampaikan tentang ayat tersurat dan tersirat. Yang tersiratnya mushaf Quran. Yang tersiratnya itu kita dipertontonkan dengan kehidupan manusia, kehidupan alam semesta, atau apapun yang terlihat. Bisa jadi itu permasalahan yang justru sebetulnya bisa menjadi solusi. Tetapi karena tadi kembali lagi kepada masalah itu. Berapa lama sih untuk bisa seperti itu? Kalau kita menanamkan pada diri kita yakin dengan ayat tersurat yang dimaksud Allah dalam firman-Nya, inna ma'al usri yusra. Pasti ada kemudahan. Bahasa sederhananya mah mungkin lebih singkat nama, kalau yakin pasti berhasil, pasti tuntas, pasti beres. Ambilnya satu, pasti terus, beres. Maaf potong. Untuk menumbuhkan satu bentuk keyakinan itu, ini kan maaf ya, kebanyakan kita awam nih, anggap Mas Pet emang awam nih, satu nggak tahu juga tentang ayat Pak Inamal Yusuf, apalagi jauh ke ayat sana, gitu kan, muka Quran itu apa, gitu, tahu setahun sekali, 5 tahun sekali, gitu. Nah, untuk menumbuhkan keyakinan nih di lapangan, gitu kan, kepada teman-teman kita yang emang belum yakin ke sana, ada tips-tipsnya nggak Santo gitu? Ya. Kalau saja kita memperhatikan apa yang sering disampaikan oleh guru kita ya, Ustaz Dudi Mutakin, sahabat-sahabat kita, Ustaz Fahmi-nya, alhamdulillah nanti akan hadir nih. Ada Ustaz Ceng'i, ada Oji, ada Kiai Elan di sini, Elan Al Baghdadi, Badag Njum. Sabodoh-bodoh aja lemah. Pasti bodoh gitu. Bahasanya bodoh ya gitu. Bodoh di sini bukan bodoh karena apa, tapi bodoh karena tidak mendapatkan ilmu tadi. Sebodoh-bodohnya orang ketika dia belum memahami bagaimana menghadapi masalah, rata-rata dia akan keluar kalimat sabar. Terus memahamkan sabarnya itu tidak diterjemahkan dalam bentuk deskripsi. Geus kabayang, geus sabar. Oh cicing. Aya macamkeun cicing, ada yang menerjemahkan sabar itu ya hadapi saja gitu. Kenapa? Karena kita sudah dilandasi ketauhidan kita hanya kepada Allah lewat al-Islam, maka landasannya harus jelas. Ayat tadi berarti inna ma'al usri yusra. Setiap masalah yang datang kepada kita, yakin geus yakin rek naon deui sok ka Allah, pasti beres. Contoh Mas Bet, saya yakin Mas Bet pernah menghadapi satu masalah yang cukup pelik. Betul. Berat luar biasa. Ya, sering satu. Nah, apa yang menghadapi? Tengah jalan dua pilihan ya. Dua pilihan. Akhirnya dua nari coklat. Kumaha? Kawin di itu gitu. Mas Bet mah. Aduh. Pilihanan entong lah pokoknya. Boleh motong enggak? Boleh motong ya? Mumpung keingetan nih. Lain kawin deui ya mah gitu kan. Lain. Yang tadi ketika sebuah keyakinan itu sabar gitu kan. Kamu mesti yakin bahwa di balik kesulitan pasti ada kemudahan gitu kan. Nah, di sini kan yang awam itu pasti ngomongnya kayak gini.
kemudahan-kemudahan tim mana gitu kan. Ini kita kan anggap aja tadi dengan solusi itu kita bertausiah, Betul. saling mengingatkan gitu kan. Ya. Nah, di sini kan yang Mas Bet tahu Islam itu adalah wujud gitu. Betul. Kudu aya wujudna, wujud solusi gitu kan. Teu cukup ku sahabat hungkul, da ieu kudu aya kejo misalkan gitu kan. Teu cukup ku sahabat hungkul, ya bayaran budak acan ke sekolah gitu kan. Nah, untuk mewujudkan itu, nah apakah kita tips-tipsnya untuk menyampaikan kepada beliau pada akhirnya jadi sebuah keyakinan, oh ternyata Islam itu adalah solusi. Saya berpegang kepada satu hal yang diajarkan oleh Ustaz Dudi Mutakin. Oke. Contoh Mas Bet. Ya teh. Ini apa Pak? Hah? Tuh ayah bilang gelas, ia bilang kopi. Manfaatnya naon Mas Bet? Manfaatnya apanya? Manfaat dari kopi ini apa? Oh, kafein bagus buat tubuh, antioksidan. Oke, kopina. Gelasna? Gelasnya Tuh. ya nu yang paling dekat mah dia sebagai penadah, sebagai penampung biar dia nggak tumpah gitu. Oke. Kebayangkan ketika kita terpaku dengan satu masalah yang solusi nanti kudu eta gitu. Oke. Saya punya masalah keuangan, solusi nanti udah kudu boga duit meureun. Ya. Yang terbayang sama kita kan itu. Oke. Nah, pernah nggak melepaskan dari itu semua? Ketika masalah kita tentang keuangan, kita singkirkan bahwa solusinya adalah uang. Kita rubah solusinya bukan uang. Mindsetnya digeser ya. Nah, Rubah merubah mindset, membuka pola pikir. Kenapa? Al-Imran 190-91 jelas. Gimana bunyinya? Inna fi khalqis samawati Wati wal ardi wal- wa ikhtilafil laili laili wan wan nahari nahar la ayatil liulil Ulil albab. albab. Ya. Mikir. Oke. Cik atuh mikir kan gitu ya. Kudu dipikir. Eta meureun. berarti ulil albab teh cal. Sama kene ulil albab teh dengan yatafakkarun kalau kayak gitu. Nah, Betul kan? ya tafakkarun. Eta cigana, cigana betulnya so tahu. Ya, artinya Cigana apa? eta. Tidak selamanya penyelesaian tentang masalah keuangan kita itu selesainya oleh uang, yang harus kita cari oleh diri kita sendiri. Ternyata bisa jadi selesai nama lain ku urang. Mungkin ya kita semua di sini termasuk kita ya Mas Bet ketemu dengan masalah itu. Berarti kalau misalkan menemukan ketidaknyamanan di rumah Masalahnya tangga, non di rumah nyelesaikan tangga nih, Mas. di rumah tangga nih, ketidaknyamanan berarti bukannya mencari ke tetangga sebelah, bukan? San? Bukan. Bukan. Mas Bet nengkol WKD-nya Itu kan rumput tetangga lebih hijau katanya kan. Kan ini masalah, San. Betul. Oh, any kind about problem gitu kan. Seperti itu. Oke, kita bahas Saya tentang punya itu Pak jawaban Cengi. yang luar biasa. Punya jawaban yang luar biasa. Dan itu menguatkan tauhid. Lamun masalah nano eta gitu nya. Lamun masalah nano eta. Tapi terjauh teh eta, San. Pasti deket terjauh teh. Oh, Deket gitu. we eta masalah mah. Oh gitu. Soalnya di lapangan juga Nah, sama, betul. ketika dia tidak tauhid kepada Allah gitu kan, dia diuji, dia kan larinya ke makhluk. Apa bedanya dengan Ya ini? makanya kembali kepada Sebenarnya sama aja kasusnya gitu Ya, kan. balik deh ke Cuma kalau ini awal. lebih menggelikan gitu Nah. kan. Karena ini nggak ada keberanian untuk itu. Itu yang paling menggelikan. oh nya tujuan ya masih kan. Ketika orang bernafsu gini pasti punya tujuan. Ustaz. Mas Bet, yang pasti mah ketika kita ke Allah lagi, apapun masalah termasuk yang itu Selesai ya. diberesan kok Allah. Kalau teh Diberesan teh awas tapi bukan sesuai dengan yang kita harapkan. Karena tentang hal apapun bisa jadi sebetulnya abu-abu. Bisa jadi keputusan kita keputusan yang salah. Keputusan Allah pasti yang terbaik. Karena mustahil Allah akan menjerumuskan hambanya kepada jalan yang salah. Allah mah pasti ngarahkeun hambana kanu bener. Ngan kadang teu sesuai jeung nafsu urang. Jadi weh gitu. Karena teu sesuai jeung nafsu urang, jadi weh kita menganggap bahwa Allah mah. Jadi weh ngewa ka Nah, Allah. ini yang bahaya Uncle. Ketika sesuatu yang Mas tahu dia ya, punten. Ketika kita kecewa sekali pada makhluk, kecewa dua kali pada makhluk, bersandar pada makhluk nih, ketiga kecewa. Yang paling dikhawatirkan kecewa pada Allah ujungnya. Di situ putuslah rahmat Allah. Bahaya. Betul. Hidupnya Seperti- mau gimana coba, Ustaz? Seperti pada part Kopi yang lalu. tengeuna, iya tengeuna, enggak ada Tengeuna. asa, enggak enak Itu segala. Itu betapa sangat nikmatnya rahmat Allah itu. Makanya kalau kita kembali kepada obrolan kita yang sebelumnya Mas Betnya, kembali kepada Allah, udah mau apa lagi? Sok. Waktu yang lalu kita pernah bahas tentang itu. Kembali kepada Allah dalam hal apa? Ketika bertemu dengan masalah-masalah yang muncul sehingga sampai terjadi seseorang itu merasa dihinakan oleh Allah sampai dia benci kepada Allah. Oke. Bahkan sampai ada istilah, ya Allah izinkan aku berbuat dosa. Kunaon? Dabongan Allah teu mere cara. Menganggap bahwa semuanya selesai padahal dia ahli, orang yang mengerti tentang agama, hafal Quran.
Tetapi di saat ujiannya datang bertubi-tubi sampai titik klimaknya dia tidak mendapatkan pertolongan Allah, merasa tidak mendapatkan pertolongan Allah, padahal tepi ka poeta. Tapi kenapa saja ketika kita berbuat dosa itu emang betul ketika kembali ke Allah itu lebih jos gitu. Ya. Makanya kan ya ada satu kisah Ibnu Basiso kalau nggak salah ya, Ya. ketika si setan ini menjelma sebagai Ibnu ahli ibadah gitu kan, seperti itu kan menyesatkannya ke sana. Betul. Nyin dosa heula. Sok lebih ngejos deui ibadahna. Hijrahna lebih ngejos deui gitu kan. Ya, itu mah cara setan. Kan Setan butuh ini yang teman. jadi pertanyaan kok, setelah berbuat dosa apakah dia emang berarti di situ ada titik iman. Kenapa ketika udah berbuat dosa dia makin jos lagi tuh? Bisa seperti itu, tapi kalau menurut saya mah satu Tapi masalahnya. sekali josnya kecil kan tadi, Nah, dua dua kali, kali. 3 kali, 12 we eta mah. Eta nu bahaya. Eta bahaya. Bahaya Kangenahan maksudnya. eta mah. Gitu. Cuman kan satu masalahnya kalau lihat hal seperti tadi kan tadinya ada ya termin ya jaraknya sakieu. Kalau bisa ini ujung-ujung sebenarnya keberhasilannya gitu. Pertolongan Allahnya ada di sini misalkan gitu. Ya kita menganggap bahwa seolah itu panjang karena kita bikin itu berdasarkan pemikiran kita nyasa kieu kene terus we gitu perjalanan. Kenapa? Karena hari-harinya yang dia dapatkan teh menunggu sesuai dengan Berarti keinginannya. emang akal tidak bisa disandingkan dengan iman saja. Sudah iman mengges juara. Setengah macam-macam. Nomor hiji Iman mah ka disandingkan dengan Allah, ketakwaan nomor maksudnya. 2 ka Allah, nomor 3 ka Allah. Rek nomor 4 Eta ka abi Allah mah deui. bingung ngadua teh. Terjadi teh. Mending kadua mah ka Ya. Allah we Pokoknya Allah. mah jelas. Kalau bicara tentang hal itu, keluarga mendukung, istri mendukung, anak-anak mendukung, baiklah semuanya. Walaupun mungkin harus menyembunyikan kesakit hatian di dalamnya. Eta mah teu bisa nyekil we. Bukan masalah itu bisa nyakilna. Tapi bagi seseorang yang berpikir tadi ke Allah deui, pertanyaan yang terakhir, kira-kira umat jamaah kita setuju nggak? Kenapa setuju itu Dan dari masalahnya kolot persetujuan mah? Ya, masalahnya mah ada bukan perkara ingkar kepada ayat. Masalahnya mah. Apa tuh? Tapi ketika kita menyakiti perasaan. Ustaz, Dia punya siapa? Tadi Ustaz jangan terlalu dalam masalahnya Ustaz kayak Nah. niat gitu Ustaz. Saya merahnya ke Kayak Mas ini. Bet. Berat nih gitu teh Mas Bet. Karena kan yang biasa tampak angkel yang biasa tampak itu yang dicurigai. Padahal yang diam-diam ini yang jadi sebuah solusi padahal dia melakukan. Gitu kayak gitu. Bisaan. Ya Pak ya. Bisaan, Bapak Mas kita Bet. ini yang pengalaman sepuh lihat itu kan. Ya Mas Bet, Senyum lah. ai Mas Bet nasaran wayahna da saya kudu nyemesan meureun. Kan tadi main bola kue kan, mun teu parabol gitu kan. Makana wayahna we urang cemes deui. Artinya kalau larinya kepada hal seperti itu sama sih masalah besar sih gitu. Kenapa? Contoh banyak berhasil. Iwati Ih, Rasulullah kemana bab berhasil. bab ieu deui gitu. Lah, Ini bab solusi, saya bab masalah solusi. ya masalah. Oh, masalah. Mas Bet. Ustaz, sebetulnya mah masalah mah enggak ada, Ustaz. Hah? Maksudnya masalah mah enggak ada. Hidup Aya. dalam masalah enggak ada. Aya. Cuma kitanya menjadikan sesuatu itu jadi sebuah masalah. Iya. Padahal kayak Pak Betul. Abadudi Mutageng santai Makanya- we enjoy. Ya saya Enggak berpendapat. dibikin jadi masalah. Cuma Kenapa? kalau lihat Mas Bet jadi masalah. Ini tengenah nanti Mas Bet. Bisa juara. Kayak gitu. Yang pasti mah ketika Allah kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fahyakum Fahyakum. summa yumitukum. Nah, di sini nih ada pertengahan perjalanan, bahkan dikisahkan kan kembali lagi nih kita membicarakan tentang itu. Digambarkan ada perbatasan antara awal kehidupan hingga akhir kehidupan yang disebut dengan muka bumi. Sepanjang hidup itu kita akan dihadapkan dengan arsiran kecil. Kita cek Rasul, arsiran kecil ini adalah masalah. Ketika masalah ini muncul, dia akan terus hadir selama kita masih hidup. Lamun ngarasa embung boga masalah, Die we gitu. nah beres urusan kan gitu. Makanya Allah hadirkan kesemuanya ini diantaranya seperti tadi mungkin dan masih banyak ayat-ayat yang lain yang bisa menguatkan sebetulnya. Nah tadi kan Mas Bet bilang ya kumaha tuh nu bodoh dina urusan ilmuna Oke, teu nyawa iya, acan iya. ayat Nah, gitu bisa bagaimana- macam-macam acan. Bagaimana konteksnya gini, bagaimana untuk memahamkan beliau ini gitu Iya, kayak gitu. kan teu paham-paham acan, tetapi kalimat sabar mah apal gerasok tanyakeun. Apa tuh sabar? Ketika begitu tanyakan sabarnya seperti apa? Artinya sabar paham teu kan gitu. Tapi mereka Teu bisa paham, bilang saya teu butuh arti sabar naon, saya butuh ini sangu kudu aya yang budak gitu pasti kan. aya. Karena udah di pikiranna sanguna. Oke. Teu di pikiran kumaha cara ngalengkahanana.
segala baru Mang Andi bisa gitu Mas Bet. Ini Betul. dari apa yang saya dapat ya berdasarkan pemahaman Sudut pandang juga sudut ya. pandang betul. Sudut pandang itu berarti sejauh Karena mana bisa mata memandang. dikatakan masalah mah gitu. Yang ya tadi bisa saja dikatakan disebut masalah teh karena orang lain nyebutna eta masalah. Jadi rudat we gara-gara eta. Da sebenarnya mau masalah. Padahal itu udah masih dua kemudahan ya di balik satu masalah. Jelas itu ya. Jelas. Ada kasus Apa seperti itu, Kak? ada kasus gini Ustaz. Naon tadi naon? Apa? Allah teh sudah Udah berstatement kan? naon statement teh naon teh? Di balik satu masalah pasti ada dua kemudahan. Bersama dengan kesulitan ada dua kemudahannya itu sama lah. Ini ada kasus ini Ustaz. rada panas. Ada kasus ini nih. Ada kasus ini. Di satu momen, di satu detik itu, di detik yang sama juga, dia itu membutuhkan untuk biaya rumahnya atau misalkan kosannya. Nih. Bingung nih mau gimana, encan token beak gitu kan. Kontrakan mau habis gitu kan. Nah. Datanglah waktu itu kebingungan kepada beliau, belum ada solusi. Datanglah teman ya sekaligus teman tapi akhirnya jadi musuh, Wah, jadi musuh. Si eta. Ini adalah slot. Oh, BD slot, bandar slotnya. Nah, kumaha nih mau nggak jadi ngiklainin ini nih? Ngiklain ini 800.000 selama 2 minggu. Dari tanggal 1 sampai tanggal 15. Ente ngiklanin nih di semua akun medsos ente semua gitu kan. Oke, kasih 800.000. Pas pisan. 700.000 buat kosan, cepet buat token. Wah. Gitu kan. Nah, dia tapi masih dikasih jeda sama Allah gitu sana. Jeda untuk dia berpikir dulu. Seling 2 jam lah dia nanya ke sini pinjam bola ini gini. Ikhtiar lah gitu kan. Nah, di satu titik dia nggak bisa pada akhirnya mentok nih. Nanya ke teman-teman, dia menang tuh ieu tenan naon gitu. Saya bingung solusi gitu kan. Nah, Numero solusina gitu. Numero solusi kita bingung. Emang dia pun bilang sabar heula gitu kan. Nah, cuman kan di balik itu pun si makhluk ini butuh solusi cepat yang menurut dia waktu yang jam 10 misalnya 10 malam itu emang deadline gitu kan. Tapi kan bisa jadi 10 lebih 1 Allah menurunkan pertolongannya. Cuman dia nggak sabar sampai situ kan. Padahal diambil lah. Ini jadi sebuah ketegangan gitu kan. Ketemulah dengan Mas Wid pada waktu itu. Nah ente langsung ngambil keputusan gitu kan. Kan banyak ini jalan untuk ikhtiar kita gitu kan. Allah membukakan jalan untuk itu. Apakah ini bisa disebut qadarullah Ustaz? Apakah ini disebut sebuah ketetapan? Kan versi mereka jadi nggak usah dengan qadarullah kan kita oke. Qadarullah udah negatif kan, nggak bisa dikesandingkan ke sana. Nah, padahal di kalam cerita lain tungguan heula. Justru yang balik ngetes mah gitu kan, ngetes pada kebesaran Allah. Balik lagi ya Mas Bet. Tungguan heula gitu kan, 1 detik atau 2 detik we, yakin. Nah, Allah mah nungguan ente enjoy time, ciga antibiotik. Habiskan ya. Itu sebut tablet habiskan ya antibiotiknya ya. Bisa jadi di tablet yang ke-10 itu disitulah Allah menyehatkan gitu. Ya seperti halnya ketika Allah akhirnya terjebak saat masih panjang ini kasus Ustaz. Bagaimana solusi Islam di situ gitu kan? Nah Islam kan dipandang oleh mereka ini ke kaum yang emang awam tentang agama gitu kan. Betul. Bagaimana kita memahamkan tentang ketawakalan sedangkan mereka juga nggak paham gitu kan. Nah ini Islam bagaimana solusi itu kudu wujud gitu kan. Kudu wujud. Maksudnya kudu wujud ini teman-teman kenapa kita tidak galang tentang ukhuwah Islamiyah ini dengan yang lebih wujud gitu kan. Untuk apa? Sebagai ta'awun, saling menopang dalam kebaikan. Di sini saudara kita butuhnya lain butuh sabar posisi solusi untuk awal ketika mereka udah mulai mencari gitu kan. Ini udah mulai ketemu solusinya Mas. Langsung dikasih tentang tawakal itu apa gitu kan. Nah, itu mungkin saja luar biasa Mas. Itu Mas diajarin oleh Ustaz Fahmi makanya ya justru nanti kita juga sama-sama belajar memahami dengan kepada banyak sahabat-sahabat kita, guru-guru kita yang hebat luar biasa. Luar biasa lah, banyak jauh lebih banyak menghadapi pengalaman-pengalaman yang bukan ilmu yang diambil kata yang dicolong. Karena Mas Fahmi udah terkenal dengan Spanyol. Oh gitu. Separuh nyolong. Oh gitu. Nyolong itu Ustaz Fahmi, itu Ustaz Ceng Idris, dipakai itu mungkin Tisal. Banyak lah. Itu mungkin yang emang belajar pada makhluk teh. Atau begitu orang teh Spanyol oke ka Rasulullah. Spanyol. Tapi keren tadi bahasa yang diceritakan atau kalimat yang disampaikan oleh Mas Bet itu menjadi sebuah penutupnya dari pertemuan sekarang nih. Bisa mulai kayak nanti kita sambung lagi gitu. Hanya secara pokok ketika kita bertemu dengan yang namanya masalah, satu waktu bisa saja itu tuh bukan masalah kan urano ngajadikan masalah. Tetapi ketika itu sudah hadir sebagai masalah karena mindset kitanya menyebutkan itu masalah, tetap hadirkan Allah.
innamal usri yusra. Pasti beres. Tanamkan dua kata ini kepada diri kita. Ketika muncul permasalahan yang menurut kita itu masalah, sebutkan kepadanya pasti beres. Betul. Pada kenyataannya umur sabaraha sahabat kita semua di studio ini juga umurnya berapa? Sampai detik ini mereka masih hidup. Yakin sepanjang hidupnya juga ketemu dengan yang namanya masalah. Ada yang menganggap itu masalah, ada yang juga lalui saja da isukan pangidenya kieu mah. Itu. Betul. Ketika 1 detik saja kita tidak sabar, kita harus mengacu kepada apa yang sudah pernah komunikasi Allah dengan Nabi Yunus berkaitan dengan masalah seperti itu. Hingga sampai akhirnya kita hanya perlu memahamkan kepada diri kita arti sebuah kesabaran, arti sebuah keikhlasan, karena yakin Allah itu innamal usri yusra. Bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Betul. Artinya jaraknya saja begitu dekat, bisa jadi hitungannya detik. Hanya perkara sabar dan ikhlas yang harus kita terus tanamkan. Fungsinya dan tujuannya, Mas Bet tadi bertanya sebagai penutup juga. Mas Bet tadi bertanya, kumaha atuh bisa mensiasati itu semua? Mas Bet sudah menyampaikan bahwa hadirnya Mas Bet saat ini, kita sama-sama ada di sini, tujuannya untuk menyampaikan kepada sahabat semua dimanapun Anda berada, untuk menebarkan, sekalipun Anda tidak tahu tentang Quran, maca nawe teu bisa, yakini bahwa Allah itu ada. Sebodoh-bodohnya kita tentang ilmunya, tetap mengenal Allah, yakini bahwa Allah itu ada dan selalu menolong hambanya. Betul. Itu saja, Mas Mantap Ben. Ustaz, terima kasih Ustaz. Ini Luar solusi biasa. ya, solusi banget. Mudah-mudahan menjadi inspirasi buat teman-teman kita, saudara-saudara Insya kita. Allah, mudah-mudahan. Intinya kalau closing statement Mas Bet adalah la takhauf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Kalem. Luar biasa. Sikat gas weh tong sieun. Mainkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ajib. Alhamdulillahirabbil alamin.